Shalom saudaraku, dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari, melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Sebelum mendengarkan firman Tuhan melalui renungan hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhanku yang baik, terima kasih atas hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami siap mau mendengarkan renungan melalui dunia yang menakjubkan. Tolong kami untuk mengerti apa yang akan kami dengar sebentar. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kesehatan dan biologi manusia. Judul renungan hari ini, membersihkan udara. Dan ayat inti terdapat di dalam Kisah 17 ayat 25 bagian akhir. Dialah yang memberikan hidup dan nafas segala sesuatu kepada semua orang. Penjelasannya, udara yang kita hirup lebih dari hanya sekedar oksigen. Udara kita ini memiliki campuran berbagai jenis gas berbeda yang menutupi bumi dalam lapisan yang tebalnya lebih dari 400 mil. Atau sekitar 644 km yang disebut sebagai atmosfer. Udara terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan sejumlah kecil argon, hidrogen, karbon dioksida, dan beberapa gas lainnya. Oksigen adalah kebutuhan terpenting fisik kita. Setiap napas yang kita hirup membawa gas yang menopang kehidupan ini ke dalam paru-paru kita. Oksigen kemudian menyebar ke aliran darah kita, yang kemudian diangkut ke seluruh tubuh melalui sel darah merah kita. Kita semua tahu bahwa kita akan mati jika tidak bernafas. Tetapi tidak banyak yang menyadari bahwa kebiasaan bernapas yang buruk dapat mempengaruhi kesehatan kita. Saudara bisa bernapas lebih baik dengan menggunakan paru-paru saudara dengan lebih efektif. Idealnya, saat bernapas, paru-paru seharusnya akan membesar melalui penurunan diafragma atau otot yang memisahkan paru-paru dari organ perut. Hal ini dapat dicapai dengan melemaskan otot perut saat saudara menarik napas. Idenya adalah untuk melebarkan area paru-paru bagian atas serta area paru-paru bagian bawah saudara, sehingga menghasilkan peningkatan fungsi paru serta bernapas yang lebih dalam. Ini membuat pertukaran oksigen dan karbon dioksida lebih efisien. Fakta menyatakan bahwa latihan pernapasan dalam tersebut adalah salah satunya cara paling sederhana untuk mencegah beberapa jenis pneumonia. Biasanya, udara terbaik untuk bernafas ditemukan di luar ruangan, terutama di daerah yang jauh dari udara kota yang tercemar. Beberapa orang mungkin berpikir udara dalam ruangan tidak terlalu buruk, tetapi penelitian menunjukkan bahwa udara dalam ruangan bisa 5 kali tercemar daripada udara luar. Hal ini sangat buruk mengingat kebanyakan orang menghabiskan 90% waktunya di dalam ruangan. Hal sederhana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas udara dalam ruangan
adalah dengan membersihkan udara. Bukalah jendela dengan lebar dan biarlah udara segar masuk dan bersirkulasi melalui rumah saudara. Lebih baik lagi jika tetap membiarkan beberapa jendela terbuka sehingga pasokan udara bersih terus-menerus masuk ke dalam rumah. Jika saudara tinggal di kota, bukalah jendela dan keluarkan udara dari rumah saudara pada malam hari karena tingkat kabut asap lebih rendah setelah matahari terbenam. Saudaraku, Allah memberikan nafas bagi semua orang, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Alkitab berkata, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 22. Kata Yunani untuk roh adalah kata yang sama untuk angin atau udara. Sama seperti kita membutuhkan udara segar untuk hidup, kita juga membutuhkan Roh Allah untuk benar-benar menjalankan hidup kekristenan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang baru saja kami dengar. Udara yang kami hirup, udara yang bersirkulasi dalam kehidupan kami, yang menandakan bahwa udara itu seperti Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami selalu mau berhubungan terus atau selalu menghirup udara segar seperti Roh Kudus dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, bantu kami yang ingin hidup berubah, hidup lebih berkenan kepadamu. Kiranya Roh Kudus selalu tinggal dalam hidup kami. Kami hidup menyatakan kasih Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong dengar seru doa kami. Kami berdoa kepadamu hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.